Warren Buffett dengan kekayaan 110 billion dolar. Halo teman-teman, jadi ini adalah episode 2 dari Dibacain Buku yang berjudul The Deals of Warren Buffett. Bagaimana Buffett menghasilkan 100 juta dolar pertama kali? Seperti kita tahu yang di episode sebelumnya, butuh 4 dekade Buffett untuk mendapatkan 100 juta pertama. Kita akan membahas tentang definisi investasi. Oke, saya bacakan. Jadi Buffett ini belajar dari Graham dan Dodd. Nanti ada dijelaskan lebih lanjut di sini. Dengan fitur-fitur spekulasi yang teridentifikasi, kita membutuhkan definisi investasi yang kontras. Berikut adalah yang disediakan oleh Graham dan Dodd. Operasi investasi adalah salah satu yang setelah analisis menyeluruh menjanjikan keamanan pokok dan return yang memuaskan. Operasi yang tidak memenuhi ketiga persyaratan ini adalah bersifat spekulatif. Jadi ada 3 elemen penting. Yang pertama melalui analisis, yang kedua adalah return yang memuaskan, yang ketiga ini keamanan pokok. Jadi bukan spekulasi. Kalau nggak ada ketiganya ini, jadi nggak ada ketiganya ini itu adalah termasuk spekulasi ya kan. Jadi kalau Anda beli pagi, jual pagi itu juga atau jual sore itu termasuk spekulasi. Kan kita nggak ada analisis perusahaan sebelumnya, lebih ke judi. Saya bahas satu-satu ya. Yang pertama, melalui analisis. Anda berinvestasi dalam sebuah bisnis, maka Anda akan memiliki sebagian kecil dari bisnis tersebut. Tanyakan pertanyaan yang sama yang akan Anda tanyakan apabila Anda membeli keseluruhan bisnis dibandingkan sebagian kecil bisnis tersebut. Yang pertama, bagaimana dengan omset dan riwayat laba bisnis tersebut. Jadi Anda harus tahu nih, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang itu gimana riwayatnya. Anda harus baca laporan keuangan kayak gitu. Yang kedua, apakah bisnis itu merupakan memiliki reputasi yang baik di mata para pelanggan. Dia punya brand yang gimana, terus malah pelanggannya bicara brand gimana, dia tahu nggak brandnya dari produk perusahaan itu, atau kompetitornya bilang dia perusahaan yang hebat atau enggak, atau suppliernya dia bilang ini enggak, dia bayarnya tepat waktu enggak. Itu menandakan manajemennya juga, reputasi. Terus pertanyaan ketiga, apakah bisnis itu memiliki banyak aset dengan sedikit utang? Nah ini banyak nih di Bursa Efek Indonesia juga, banyak perusahaan yang utangnya gila, gede banget. Itu nggak tahu tuh bisa bayar atau enggak, atau paling akal-akalannya ya right issue kayak gitu. Itu kan nggak bagus. Kan kita kuliah juga kan diajari juga di manajemen akuntansi juga, ini utang gede banget gimana. Jadi hati-hati, manajemen tidak semuanya baik ya. Ini kenyataan. Kalau cuma teori mah boleh teori di buku, tapi ini kenyataan bro. Yang keempat, persaingan seperti apa yang dimiliki bisnis tersebut. Nah, dia di industri apa, Anda harus tahu persaingannya gimana. Apakah dia termasuk zero sum game? Gimana kompetitornya? Anda tahu kan Five Force itu gimana? Analisis Five Force, ntar kalau yang belum tahu nanti saya buatin videonya insya Allah. Yang selanjutnya, apakah para manajernya itu kompeten dan jujur? Nah, ini yang penting juga. Percuma juga bisnisnya bagus tapi banyak proyek yang nggak jelas, atau transaksi afiliasi, atau ya nggak bagus buat pemegang saham lah intinya. Analisis seperti ini membutuhkan rasionalitas, kemandirian pikiran, dan pemeriksaan kritis terhadap fakta-fakta. Bagi Graham, analisis ini terutama terfokus pada fakta-fakta yang terbukti dari sisi kuantitatif. Graham mengakui pentingnya hal kualitatif
seperti kekuatan merek yang diakui dengan baik atau kekuatan tim manajerial, tetapi pengalaman tahun 1929 membuat dia berhati-hati untuk menempatkan terlalu banyak bobot pada penilaian tentang prospek bisnis dan kemampuan serta integritas manajemen. Jadi, kualitatif itu memang sangat-sangat penting. Tapi, kita kalau berdasarkan dengan prospek bisnis masa depan aja, kayak bank digital atau yang lagi ini nih BBHI ya, Bang Arto atau Bang Jago atau yang siapa CT sama itu yang buat BBHI itu kebanyakan mereka kayak terlalu optimis tentang masa depan. Dan yang dulu ingat nggak yang nikel, perusahaan nikel, terus ada info baterai buat mobil elektrik kayak gitu, itu kan terlalu optimis terhadap kualitatif atau prospek, padahal kan balance sheet-nya gimana yang sekarang, profitnya gimana. Nah, itu yang faktor-faktor kuantitatif itu seperti itu yang ada di laporan keuangan kurang lebih. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, keamanan pokok. Ini prinsip yang kedua tadi. Kalau yang tadi ya, kalau tidak kurang, yang nggak memenuhi 3 tadi, analisis, keamanan pokok, terus return yang memadai, termasuk spekulatif. Ini yang kedua. Keamanan pokok merupakan hal yang sangat penting untuk membangun margin keamanan ketika membeli saham, lebih seperti keamanan ekstra yang dibangun di jembatan jalan. Jembatan tidak dibangun hanya untuk menahan kecepatan angin yang tercatat secara historis dan beban lainnya, tetapi dibangun untuk memenuhi standar yang jauh melampaui hal-hal itu. Jadi misalnya ini kita margin of safety-nya kira 20% lah cukup. Nah, itu yang di pikiran kita. Tapi kita harus melebihi margin of safety lebih dari itu. Kita kan nggak tahu, ada mungkin beban yang kita nggak tahu di perusahaan itu. Jadi lebih misalnya di 30 atau 45 atau sampai 50% kayak gitu. Demikian pula belilah saham hanya jika ada margin keamanan yang besar antara harga beli dan perhitungan nilai intrinsik Anda. Pikirkan masak-masak sisi negatifnya. Yang ketiga, return yang memuaskan. Jangan bertujuan untuk menguasainya. Jangan terjebak dalam optimisme berlebihan atau keserakahan yang akan menuntun Anda ke jalan di luar kemampuan Anda atau meregangkan batas risiko yang dapat Anda tempuh. Ironi besar, ingatlah akan ironi. Seorang investor yang hebat bertindak dengan memikirkan keamanan pokok dan bertujuan hanya untuk mendapatkan tingkat return yang memuaskan. Namun, dalam jangka panjang, para investor ini mengungguli orang-orang yang mengambil resiko lebih tinggi. Jadi slow lah, jangan terlalu kayak resiko tinggi, high return, high gain kayak gitu. Nggak gitu sebenarnya. High return iya, tapi low risk kayak gitu. Kan banyak kan high return, high risk. Yang bener itu high return, low risk lah, seperti Warren Buffett ini kayak gitu. Nyari perusahaan yang bagus dengan valuasi yang murah. Bukan memang valuasi murah karena memang bisnis atau perusahaannya memang murah kayak gitu. Memang murah, gak ada yang spesial gitu. Pelajaran lain yang diambil oleh Warren Buffett dari Graham. Selain 3 definisi investasi ini, Buffett juga mengambil pelajaran penting lainnya dari Graham. Buffett mempelajari bahwa return bergantung pada apa yang dimiliki seorang investor, yaitu bergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan watak. Seorang investor perlu untuk memahami dunia bisnis dan bagaimana cara kerjanya. Beberapa orang menganggap bahwa akuntansi, keuangan, dan strategi perusahaan sebagai hal yang penting, meskipun hal ini dapat ditingkatkan dan dikembangkan seiring berjalannya waktu. Memiliki pikiran yang ingin tahu adalah prasyarat, tetapi seorang investor tidak harus mengembangkan tingkat pengetahuannya yang dibutuhkan berdasarkan pengalamannya sendiri. Jadi pengalaman sendiri, mau jatuh sendiri, mau masuk sumur sendiri. Tapi banyak yang dapat dipelajari dari kesalahan dan kesuksesan orang lain. Misalnya kebangkrutan siapa, atau kejatuhan Lehman Brothers, krisis di Amerika dulu. Jadi kita nggak harus dilakukan semua.
untuk mendapatkan pengalaman, tapi kita dengan membaca, mendengar, membaca lah. Ingat gak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca dulu ya. Oleh karena itu, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Graham. Analisis adalah hal yang utamanya sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang didukung oleh fakta dan bukan yang sangat bergantung pada ekspektasi. Seperti yang Buffett katakan tentang Graham. Graham bukan tentang investasi yang hebat, bukan. Dan dia bukan tentang mode fashion. Graham adalah tentang investasi yang sehat, dan saya pikir investasi yang sehat dapat membuat Anda sangat kaya jika Anda tidak terlalu terburu-buru dan tidak akan membuat Anda miskin, yang mana merupakan hal yang lebih baik. Dari Graham, Buffett mempelajari sebuah metode untuk mengkomunikasikan prinsip-prinsip investasi yang canggih dalam perumpamaan yang mudah diingat. Ide Mr. Market adalah contoh luar biasa dan suatu yang perlu diingatkan kepada kita semua setiap hari. Kisah berikut ini diceritakan oleh Graham. Anda sedang berada dalam kemitraan bisnis dengan Mr. Market. Anda memiliki saham 50%, begitu juga dengannya. Setiap hari Mr. Market datang kepada Anda, menawarkan entah untuk membeli setengah kepemilikan bisnis Anda atau menjual setengah sebagian sahamnya kepada Anda. Dan dia sangat gigih, bahkan dia menawarkan harga kepada Anda sepanjang hari. Masalahnya adalah Mr. Market memiliki suasana hati yang tidak bisa ditebak. Ada hari-hari di mana dia sangat optimis dan menawarkan Anda harga yang sangat tinggi atas saham kepemilikan Anda dalam bisnis itu. Sedangkan di hari lain suasana hatinya sedang tidak baik dan ingin menjual sahamnya. Dia akan menjual setengah saham kepemilikannya dengan harga yang sangat-sangat rendah kepada Anda. Jadi Mr. Market ini tebak siapa Mr. Market? Mr. Market ya saham itu sendiri yang tiap hari menawarkan harga ke Anda. Jadi yang perlu Anda tanyakan pada diri Anda sendiri adalah apakah Anda harus menilai saham Anda berdasarkan harga saham yang ditawarkan oleh Mr. Market saat ini. Saya harap Anda tidak akan melakukannya. Anda akan menganalisis sendiri dan membandingkan perhitungan nilai intrinsik Anda dengan tawaran Mr. Market. Jadi di kesimpulannya dari episode kali ini ada poin pembelajarannya. Ada 4, saya bacakan satu-satu ya. Yang pertama adalah ikuti prinsip investasi yang sehat. Dalam pendekatan analektikal yang dikembangkan dalam sekolah investasi Graham dan Dodd, baik oleh keduanya maupun pengikut mereka, merupakan tempat yang baik untuk memulai. Temukan mentor yang baik, entah mereka masih hidup atau diantara orang-orang terkenal yang telah meninggal. Jadi mentor itu bukan hanya face to face kayak gitu, tapi mentor yang udah meninggal juga itu adalah mentor, itu guru kayak gitu. Jadi akuilah mereka sebagai guru. Meskipun meninggal, karya-karyanya masih hebat-hebat. Bahkan di agama kita juga bukan karya sih, tuntunan kita kan yang utama kan yang udah meninggal, Nabi Muhammad kayak gitu. Itu tuntunan yang paling utama. Dan ini yang meninggal misalnya dalam investasi itu ada Graham, salah satunya Graham dan Dodd. Dan masih banyak yang lain, ini hanya cuma sekelumit aja. Yang kedua adalah Anda hanya perlu mengungguli pasar dengan beberapa persentase poin untuk berakhir dengan kekayaan yang lebih banyak. Saat Anda telah menciptakan bola salju, uang ditambah prinsip-prinsip yang sehat, terus tambahkan dengan mantap melalui return yang baik dalam jangka menengah dan tetap bergerak ke atas ke arah yang menurun dengan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip itu. Yang ketiga disebut sebagai investasi hanya jika Anda telah melakukan analisis secara menyeluruh atas perusahaan tersebut. Ada batas keamanan yang terbangun dan tujuan tersebut ditetapkan hanya sebagai return yang memuaskan. Jika tidak ada salah satu dari karakteristik tersebut, maka Anda hanya berspekulasi. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada 3 tadi prinsip investasi. Yang keempat, jangan menerima penilaian saham yang dilakukan oleh Mr. Market. Lakukan penelitian Anda sendiri.
Mr. Market menderita penyakit depresi, terkadang menilai perusahaan yang sama dalam harga yang sangat tinggi dan kemudian dalam waktu singkat hanya melihat hal yang negatif dan karena itu bersedia menjualnya dengan harga murah. Anda lebih baik mengeksploitasi irasional pasar daripada berpartisipasi di dalamnya. Itu. Jadi ingat ya, tadi ada operasi investasi menurut definisi menurut Graham dan Dodd ada 3 elemen penting. Yang pertama melalui analisis, yang kedua return yang memuaskan, yang ketiga keamanan pokok. Dan ingat juga Mr. Market tuh akhlaknya kayak gimana, dia nggak jelas ya. Waktu optimis dia semua mahal, bank digital mahal, waktu pesimis dibuang kayak saham buka kayak itu. Untuk selanjutnya, bagian selanjutnya di episode selanjutnya saya akan membahas perusahaan investasi. Saya akan membahas tempat investasi Buffett yang pertama, yaitu City Service. Anda penasaran? Simak episode berikutnya. Ini adalah investasi yang pertama di Buffett ya. Jadi City Service itu ketika Buffett berusia 11 tahun pada tahun 1949. Jadi investasi pertama dari Buffett ini. Ini keren banget sih, investasi yang pertama di Buffett. Jadi gimana apakah Anda penasaran? Nanti simak saya di episode selanjutnya. Terima kasih.